Halo sobat-sobat Warin dimanapun berada. Di salah satu video yang saya terbitkan sekitar 3 hari yang lalu yang berjudul Ajaran Yesus atau Isa tidak mati di salib itu hanya asumsi, bukan kitab suci. Video itu telah ditonton ribuan orang dan juga mendapat banyak respon komentar-komentar, baik yang pro maupun yang kontra. Nah, dari antara beberapa komentar ada yang menyatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus tidak mungkin mati dibunuh. Begitu katanya. Sebab Yesus nabi yang sangat suci. Kira-kira seperti itu ya. Sebenarnya argumen seperti ini sudah sering dan banyak sekali orang yang menyampaikannya. Bahwa Isa atau Yesus tidak mungkin mati dibunuh. Sebab nabi yang suci tidak mungkin mati dibunuh. Nah, sekarang mari kita lihat dulu salah satu komentar yang mengatakan demikian. Demikian pernyataan dari akun atas nama Opik. Nabi kok terbunuh? Nah, bagus ya namanya Opik. Kalau ingat nama Opik tuh saya ingat kakak kelas saya dulu di SMA Negeri 1 di Jawa Timur. Mas Opik ya, yang kemudian belakangan menjadi artis penyanyi lagu religi Tombo Ati ya. Itu Mas Opik, itu kakak kelas saya dulu. Baik, mari kita lanjut. Akun Opik mengatakan bahwa Nabi kok terbunuh. Nah, jawabannya bagaimana nih? Nabi kok terbunuh? Baik, langsung saja kita jawab. Oke, Sobat Warin, langsung kita jawab ya. Sebenarnya argumen yang mengatakan bahwa Nabi yang suci tidak mungkin mati dibunuh orang, itu sudah lama sering saya dengar. Sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan mungkin sudah ratusan ribuan orang pernah mengatakan itu. Ya, jadi Nabi yang suci tidak mungkin mati dibunuh orang. Nah, atas argumen ini, atau atas kesimpulan ini, atau atas asumsi ini, maka orang banyak mengatakan bahwa Nabi Isa tidak mungkin mati disalib. Sebab Nabi yang suci tidak mungkin mati dibunuh orang. Tapi sobat-sobat Warin, dengan segala hormat, sekali lagi dengan segala hormat harus saya tegaskan bahwa pendapat itu hanyalah asumsi dan bukan ajaran kitab suci. Sekali lagi ya, jadi ajaran yang mengatakan bahwa Nabi yang suci, yang mulia, yang baik ya, tidak mungkin mati dibunuh orang. Pendapat seperti ini hanyalah asumsi dan sama sekali bukan kitab suci. Jadi yang namanya asumsi itu seperti misalkan ketika dikabarkan atau diberitakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus bisa menghidupkan orang mati. Kemudian ada sebagian orang berasumsi, loh, Isa ini pasti Allah yang maha kuasa. Buktinya bisa menghidupkan orang mati. Padahal itu asumsi, yang sebenarnya adalah yang bisa menghidupkan orang mati bukan cuma Isa. Ya, Petrus ketika diberi kuasa juga bisa menghidupkan orang mati. Di perjanjian lama juga Nabi Elisa pernah menghidupkan orang mati. Jadi yang mengatakan bahwa Isa bisa menghidupkan orang mati, maka Isa adalah Allah yang maha kuasa. Itu namanya asumsi. Hanya dugaan prasangka orang saja. Sama sekali bukan ajaran kitab suci. Nah, begitupun dengan hal ini. Argumen atau pendapat atau ajaran yang mengatakan bahwa Nabi yang suci tidak mungkin mati dibunuh orang. Ini hanya asumsi dan sama sekali bukan kebenaran kitab suci. Buktinya apa? Sobat Warin bisa baca sendiri ya. Di dalam surat 1 Raja-Raja 18. Kita mulai dari, saya akan berikan contoh ya. Di kitab Perjanjian Lama, di Bible dulu, dari Bible. Nanti kita akan ke Al-Quran juga. Kita lihat dulu di Bible ya. Misalkan, ini ada banyak ini yang mengatakan bahwa Nabi itu dibunuh. Salah satunya di Raja-Raja pasal 18. Ayatnya yang ke-13. Ini ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 13. Bisa dilihat Sobat Warin ya. Saya bacakan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Yahweh? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Yahweh dalam gua, bla 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 dan seterusnya ya.
Jadi nabi-nabinya Yahweh dibunuh. Ada yang bunuh. Kemudian pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 10 juga. Perhatikan baik-baik. Bisa dilihat ya Sobat Warin ini. Sobat Warin bisa buka sendiri nanti kalau tidak kelihatan di sini. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Yahweh Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Ayat yang sama juga diungkapkan di ayat 14 ya. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Yahweh semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Selanjutnya sobat-sobat Warin bisa buka di kitab Nehemia pasal 9 ayat 26. Ini ya. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mu di sini maksudnya Allah, Yahweh ya. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Ya. Jadi nabi-nabinya Yahweh dibunuh oleh orang. Ini kesaksian kita perjanjian lama. Sekarang kita lihat di contohnya di perjanjian baru. Di Kisah Rasul sekarang. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 52. Kisah Rasul, ya kelihatan ya Sobat Warin. Pasal 7 ini ayatnya yang ke-52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Jadi nabi-nabi dianiaya. Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Ya, jadi nabi-nabi dianiaya dan dibunuh oleh nenek moyangmu, katanya ya. Terus Lukas, kita ke Injil Lukas pasal 13. Pasal 11 dulu. Lukas pasal 11 kita lihat di ayatnya yang ke-47. Ayat 47. Injil Lukas pasal 11 ayat 47. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Ya, jadi nenek moyangnya ini membunuh nabi-nabi. Ayat 48 juga. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu. Dan kamu membangun makamnya. Jadi nabi-nabi dibunuh. Ada banyak ayatnya. Satu lagi di perjanjian baru ya. Matius 23. Matius 23 ayat yang ke-37. Ini keluhan terhadap Yerusalem topiknya ya. Perhatikan baik-baik. Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, laksana atau sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ya. Jadi ini keluhan terhadap Yerusalem. Dikatakan, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari batu orang-orang yang diutus kepadamu. Jadi utusan-utusan itu ada yang dilempari batu, ada yang dibunuh. Ini kesaksian teks-teks dalam Bible. Jadi jelas ketika orang berargumentasi bahwa nabi yang suci tidak mungkin mati dibunuh, itu tidak sesuai dengan kesaksian kitab suci. Nah, sekarang bagaimana dengan kitab suci The Holy Quran, Al-Quran? Kita lihat kesaksiannya.
Ada beberapa juga ayatnya. Pada kesempatan ini saya tunjukkan beberapa ayat saja ya. Misalkan di dalam surat Al-Maidah ayat 70, 71 itu jadi satu ya. Demikian. Ya, surat Al-Maidah ayatnya yang ke 70. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Jadi ketika datang rasul-rasul pembawa risalah, sebagian tidak dipercayain ya, sebagian didustakan, sebagian yang lain dibunuh. Al-Maidah ayat 70. Ayat 71 sekarang. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Maka karena itu mereka menjadi buta dan peka. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Dan seterusnya. Jadi Al-Quran juga menyatakan hal yang sama. Bahwa nabi-nabi ada yang dibunuh sebagian. Ada beberapa ayat. Satu contoh lagi ayat nih ya. An-Nisa 155 maaf. 157 itu tentang Isa ya. Ini ayat 155. An-Nisa 155. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan. Disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup dan seterusnya ya. Jadi jelas sobat-sobat Warin sudah begitu terang benderang baik the Holy Quran, kitab suci Al-Quran maupun Bible ya, tegas memberitahu seluruh dunia bahwa nabi yang suci ternyata banyak yang mati dibunuh orang. Nah, dengan demikian jelas sudah terlalu terang benderang argumen atau pernyataan yang mengatakan bahwa nabi yang suci tidak mungkin mati dibunuh orang. Ini hanyalah pendapat yang didasarkan asumsi dan bukan kitab suci. Baik, sekian aja. Terima kasih buat yang sudah mau memberikan waktunya menyimak video ini. Salam sejahtera.